Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersua dengan Kata The Halal Institute, sebuah channel yang mengkhususkan diri membahas terkait intrik, tokoh, isu terbaru yang berkaitan secara langsung dengan politik, khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Baru-baru ini kita membaca sebuah pengumuman yang disampaikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang menetapkan DCS, daftar calon sementara calon anggota legislator. Jadi para calon yang kemarin sudah mendaftarkan diri, hari ini itu diumumkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang kelak nanti akan ditetapkan oleh KPU RI pada bulan November kalau saya tidak salah. Nah, daftar ini nih nanti kita semua bisa akses melalui portal KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Sudah memuat nama, memuat alamat, memuat identitas, termasuk foto yang bersangkutan. Walaupun nanti pada saat penetapan DCT-nya kita tidak menemukan gambar di kertas atau lembar surat suara. Jadi ketika ditetapkan itu masih ada fotonya, atau di DCS sampai DCT itu masih ada fotonya. Tapi ketika masuk di kertas suara kita tidak akan menemukan foto. Yang kita temukan itu adalah logo partai dan nomor urut serta nama calon anggota legislatifnya. Nah, siapa saja atau masyarakat mana saja atau siapapun dia, khususnya masyarakat Provinsi Tenggara yang ingin mengakses, silakan masuk ke portal KPU Provinsi Tenggara. Nanti kita bisa cari linknya, bisa masuk ke DPR RI, ke DPD, ke calon provinsi. Nah, setahu saya baru yang bisa kita dapatkan itu baru calon di tingkat provinsi, DPR RI dan DPD. Mungkin akan berikutan dengan DPR kabupaten kota. Kemudian hari ini kita akan membahas kasta pemuncak dari legislator ini yang akan berangkat ke Senayan, DPR RI. Kita sultra itu satu dapil saja kebagian jatah 6 kursi. Jadi sultra ini hari ini belum bertambah, masih tetap 6 kursi yang nanti akan diperebutkan oleh begitu banyak calon anggota DPR. Namun dari sejumlah nama ini, tim menyadar beberapa nama yang akan menjadi kompetitor kuat dari incumbent kita. Nah, incumbent kita hari ini itu ada sejatinya 6. Namun satu tidak lagi mencalonkan diri karena akan fokus di kabupaten, pindah pertarungan. Yang pertama itu dari Partai Golkar, Bapak Insinyur Ridwan Bae. Yang kedua itu ada Bapak Insinyur Hugua dari PDI Perjuangan. Yang ketiga ada Bapak Rusda Mahmud dari Partai Demokrat. Yang keempat ada Bapak Bahtra. Bapak Bahtra ini merupakan PAW dari Hairul Saleh, yang juga Pak Hairul Saleh itu PAW dari Bapak Imran yang meninggal dunia. Jadi status incumbent Pak Bahtra ini adalah PAW dari anggota yang sebelumnya. Dan kemudian ada dari Partai Nasdem Ibu Tina Nur Alam. Kemudian yang terakhir itu ada dari PAN. Dari PAN ini Fahri Pahlevi Kongwasa. Bapak Fahri Pahlevi Kongwasa ini di perhelatan pemilu serentak 2024 lebih memilih untuk mencalonkan diri sebagai bupati di Kabupaten Konawe. Mungkin ini akan melanjutkan tahta atau menjadi suksesor dari ayahanda beliau. Nah, dari 5 incumbent yang ada ini, kami mencatatkan kurang lebih ada 16 tokoh lah yang kalibernya bukan kaleng-kaleng. Nah, kita sebut saja kalau di Golkar itu selain Pak Ridwan Bae ada Bapak Abdul Rahman Farisi, dan kemudian ada satu individu lagi, satu tokoh, satu figur dari kantor kepresidenan, Bapak Ali Muhtar Ngabalin. Nah, kalau dari 6 komposisi yang kita lihat ini, sepertinya yang akan menjadi pesaing dari Bapak Ridwan Bae di internal Golkar itu ada 2 lah. Ada Pak Abdul Rahman Farisi dan Pak Ali Muhtar Ngabalin. Di PDIP sendiri, Insinyur Hugua itu akan menghadapi juga beberapa nama lah. Yang paling harus diperhatikan adalah kehadiran Bupati Kolaka, Bapak Ahmad Safei, masuk ke PDI Perjuangan dan hari ini menasbihkan diri untuk menjadi calon dari PDI Perjuangan sebagai calon anggota DPR RI. Kemudian ada satu wanita yang kita kenal dengan Sri Kandi Merah, Ibu Farida Sylvia Jaruju. Kemudian juga ada Hasrat Haji Nabi. Ini adalah sekretaris DPD PDI Perjuangan. Jadi beliau dari Dapil 2 pindah naik peringkat ini ke DPR RI.
bertarunglah dengan para legislator yang lain. Itu untuk di konteks PD Perjuangannya. Bagaimana dengan Demokrat? Demokrat Parusda ini harus menghadapi Bapak Endang yang ketua DPD Demokrat juga. Kemudian mantan incumbent sebelumnya Bapak Umar Arsal. Jadi Parusda Mahmud juga hari ini mendapatkan penantang kuat juga. Ya, kelasnya ini kelas politisi yang memang harus sangat diperhitungkan kiprah dan geliatnya di Provinsi Tenggara. Kemudian bagaimana dengan situasi di Gerindra? Di Gerindra ini Pak Bahtera itu akan menghadapi ketua DPD-nya Pak Andi Adi Aksar. Ini nama saja yang kalau di Gerindra itu cuma kita lihat dua tokoh ini yang akan bertarung ke depannya. Dan kemudian kita pindah ke Partai Nasdem. Nah, Partai Nasdem ini boleh dibilang partai yang sangat lengkap dari komposisi calonnya dan kompetitornya. Nah, hari ini Ibu Tina Nur Alam itu akan langsung ditantang oleh mantan Gubernur Provinsi Tenggara Bapak Ali Mazi dan Bupati Konawe Bapak Keri Saiful Kongwasa. Komposisi ini secara langsung itu bisa meningkatkan raihan partai tentunya. Kemudian bagaimana dengan PAN? PAN ini pasca ditinggal oleh Fahri Pahlevi Kongwasa itu akan diisi dengan Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Abdurrahman Saleh dan kemudian ada mantan Bupati Bombana Pak Takdil dan Ibu Titin Nurbaya Sarnani. Ibu Titin Nurbaya Sarnani ini adalah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari Partai PAN yang juga merupakan istri dari Bapak Keri Saiful Kongwasa. Jadi ini pertarungannya ini luar biasa karena ada sepasang suami istri yang bertarung di level DPR RI pada partai yang berbeda, tapi dapilnya mungkin nggak akan sama karena basisnya pasti akan di Konawe. Tapi bagaimana pertarungan dan geliat para tokoh-tokoh elit ini? Seperti apakah ke depannya? Tentu para incumbent harus betul-betul mengerahkan energi, bukan hanya memikirkan bagaimana strategi pemenangan, tapi juga harus memikirkan aspek-aspek lain seperti dukungan dari masing-masing wilayah, kemudian sebaran, di mana lokasi akan mencari raup PAN dan tambahan suara lagi. Karena hari ini tokoh yang hadir bukan tokoh-tokoh yang baru akan berkiprah di pentas politik. Para calon yang berstatus sebagai incumbent ini bukan hanya akan menghadapi calon di internal, tapi beberapa calon juga ini yang kalibernya hari ini bisa kita saksikan konsolidasinya. Sebut saja dari PKS. Dari PKS ini hadir Bapak Laude Ida, mantan anggota DPD RI dan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Kiprah beliau sebagai politisi di Sulawesi Tenggara tidak diragukan lagi. Belum berhenti di situ. Sekarang hadir seorang Ketua DPW P3, Bapak Andi Sumangeruka, yang hari ini konsolidasinya banyak membuat orang berdecak kagum dengan konsentrasi, dengan pola-pola konsolidasi yang dilakukan, menargetkan kursi yang sama walaupun nanti juga akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur Provinsi Tenggara. Di P3 sendiri hadir dua tokoh, Bapak Andi Sumangeruka sendiri dan Hajah Yusni Amirul. Hajah Yusni Amirul ini merupakan istri dari Bapak Amirul Tamim yang hari ini berstatuskan sebagai anggota DPD RI Dapil Provinsi Tenggara. Ditambah lagi dari PKB ada Pak Jalani, kemudian ada Pak Tony Herbiansah, mantan Bupati Kolaka Timur. Inilah beberapa partai yang sudah lolos parliamentary threshold. Juga tentu ada Partai Gelora, ada calon dari Partai Umat. Namun sampai hari ini belum kita lihat geliat dan konsolidasi yang dilakukan. Nama-nama yang saya sebutkan hari ini berdasarkan rilis dari KPU Provinsi Tenggara dan kemudian kami sadar dan kita coba lihat rekam jejaknya. Personality, tokoh dan individu-individu yang kami anggap memiliki determinasi untuk menggetarkan Sulawesi Tenggara. Tentu gerakan-gerakan mereka dan kampanye serta konsolidasi yang dilakukan dari hari ini sudah akan dilakukan. Kita akan lihat dan terus pantau perkembangannya. Apa yang kami kaji, apa yang saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah sebuah informasi awal. Apakah akan terjadi perubahan? Namanya DCS. Tapi kita sudah membahas dari DCSC. Nanti kita lihat perkembangannya sampai DCT. Apakah nama-nama yang disebutkan dan juga partai-partai yang hari ini akan bertarung di pemilu serentak 2024 itu mampu menghadirkan calon-calon yang kompetitif dari individunya dan dari konsolidasinya. Namun, apapun berita, kita coba akan berikan beberapa kesimpulan. Berdasarkan data yang kita peroleh hari ini, dalam prediksi kami hanya ada 4 partai yang akan mempertahankan kursinya. 2
yang akan diperebutkan. Yang pertama itu Partai Golkar. Dilihat dari raihan Golkar hari ini bukan mustahil masih tetap akan mempertahankan kursi di DPR RI, baik itu lewat Pak Ridwan Bae atau Pak Abdul Rahman Farsi ataupun melalui Bapak Ali Mokhtar Ngabalin atau calon yang lainnya. Kemudian Partai PDI Perjuangan juga tetap akan mempertahankan satu kursinya. Apakah itu masih tetap Pak Hugua atau kemudian Pak Ahmad Safei yang mampu meraih hasil dan suara lebih banyak, atau calon yang lain, kita belum tahu. Nanti kita akan pantau. Yang ketiga, Partai Demokrat. Partai Demokrat ini kalau kita dari komposisinya dan situasi hari ini masih bisa mempertahankan kursi. Dan partai yang keempat yaitu Partai Nasdem. Artinya 4 partai ini, Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Nasdem, sangat memiliki peluang yang paling besar untuk mempertahankan kursinya. 2 partai yang lain, PAN maupun Gerindra, kita tidak kecilkan. Namun 2 kursi terakhir ini, melihat para kompetitor, melihat para pesaing, ini bukan pesaing yang bisa dianggap sebelah mata. 2 kursi terakhir inilah yang kami prediksi akan diperebutkan oleh para pendatang baru ataupun partai-partai yang hari ini akan mempertahankan atau merebut dari kursi yang tersedia. Nanti kita akan lihat perkembangannya ke depan. Bagaimana dengan prediksi bahwa akan ada partai yang bisa meraih 2 kursi di pemilu 2024? Hari ini kalau melihat komposisi pertarungan, yang paling logik adalah 1 partai 1 kursi. Kita belum melihat konsolidasi yang begitu kuat dilakukan oleh partai-partai ini. Walaupun katakan Nasdem memiliki calon-calon yang sangat bisa membuat perubahan, misal dari 1 kursi ke 2 kursi. Namun berdasarkan pantauan hari ini dan kemudian apa yang dirilis oleh KPU dan kemudian kita coba analisa para tokoh-tokohnya, hari ini kata Halo Institute memprediksi hanya ada 4 partai yang akan mempertahankan kursinya di 2024. 2 kursi terakhir akan menjadi rebutan antara partai-partai yang lain. Demikian analisa di kesempatan hari ini. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.